jiwa raga dalam birahi ditangi. Kemudian selanjutnya bagaimana apabila kita menggunakan aplikasi SPSS? Nah, coba saya buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Kita menggunakan data yang sama. Hasilnya bagaimana? Modelnya sama atau tidak ya? Dengan statistik regresi linear non ganda antara Excel dengan SPSS. Saya coba buka dulu file, buka dulu SPSS-nya ya. Ini bisa terlihat ini di layar tampilan SPSS-nya ini bisa terlihat? Bisa Pak. Bisa. Oke, saya lanjut ya kalau sudah terlihat ya. Nah, di sini itu ada data view, ada variabel view. Bagaimana caranya, langkahnya? Ya, pertama-tama kita masuk di variabel view. Di variabel view, karena kita tadi menggunakan linear non ganda hanya dua variabel, nah berarti di sini hanya ada variabel y dan variabel x. Maka kita tulis di sini y dan ditulis di sini x, ya. Nah labelnya bisa kita tulis. Ya, labelnya apa? Y-nya itu ada apa? Y-nya adalah tadi pasir. Berapa kebutuhan pasir pada suatu pembangunan ruko? X-nya adalah apa? X-nya adalah luas bangunan. Nah, di variabel view kita isi seperti ini terlebih dahulu, ya. Jika sudah terisi seperti ini, kita masuk lagi ke data view. Nah, masuk ke sini, maka di sini sudah berubah Y dan X. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita bisa mengcopy dari data Excel tadi, data Y-nya apa dan data X-nya apa, kita copy dari Excel. Oke, kemudian saya contohkan mengcopy dari data Excel. Saya buka kembali data Excel-nya. Oke, ini data Excel-nya, terlihat ya teman-teman? Data Excel-nya ini terlihat ya? Terlihat Pak. Jadi Y-nya adalah pasir, kita bisa mengcopy data pasir ini. Ctrl-T, kemudian kita masuk lagi ke SPSS-nya. Tadi mana SPSS-nya? Nah, kita masuk lagi ke sini. Pasir berarti variabel Y ya. Kemudian di sini Ctrl-P. Nah, ini maka secara otomatis ini tidak perlu juga kita menginput manual satu-satu diketik di sini gitu ya. Nah, cara praktisnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mengcopy data variabel X. Variabel X-nya adalah luas bangunan. Kita masuk lagi ke Excel-nya. Ini tadi Excel-nya, kemudian variabel X-nya adalah luas bangunan, kita copy, Ctrl-T, kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Nah, ini di data X, selanjutnya kita lakukan Ctrl-T. Nah, seperti ini ya cara mengcopy data dari Excel ke SPSS. Nah, catatan pentingnya adalah ya angka desimal yang digunakan di SPSS dengan angka desimal yang digunakan di dalam Excel ini harus sama. Kalau desimalnya ini menggunakan kode titik di Excel, maka kita perlu merubah terlebih dahulu desimal di Excel. Misalkan Excel-nya tadinya desimalnya ini menggunakan koma, bukan menggunakan titik, ya. Karena kalau versi penulisan bahasa Indonesia, koma ini, titik ini adalah koma, ya. Tapi kalau versi bahasa Inggris, komanya menggunakan titik, ya. Nah, ini perlu disamakan terlebih dahulu. Kalau berbeda antara Excel dengan SPSS, nanti akan tidak bisa di-copy langsung ke sini, ya. Datanya menjadi error. Oke.
Itu adalah cara mengcopy datanya ya, mengcopy data dari Excel ke SPSS. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan analisis statistiknya untuk menghasilkan model. Kemudian dari output analisisnya, interpretasinya bagaimana. Ya, kita praktekkan coba ya. Kita masuk lagi ke data SPSS. Nah, di sini hipotesis kita adalah kita akan menciptakan model atau rumus untuk memprediksi jumlah kebutuhan pasir pada pembangunan ruko apabila kita telah ketahui rencana luas bangunan ruko, maka dapat diprediksi ya, maka kita akan menghasilkan rumus. Kemudian bagaimana cara analisisnya? Cara analisisnya adalah kita masuk ke ke tool ini, kita langsung klik analyze ya. Nah, tentu di sini juga variatif sangat banyak. Kita ingin melakukan analisis apa ya? Ada analisis macam-macam tadi. Antaranya terdapat ada correlate ya, ada regression, macam-macam. Selanjutnya kita mau menganalisis apa gitu ya. Dalam hal ini untuk kita menghasilkan rumus, maka yang digunakan adalah analisis regresi ya. Nah, analisis regresi ini kita menggunakan analisis regresi linier. Walaupun pada akhirnya kita perlu menginterpretasikan, perlu meyakinkan betulkah analisis ini masuk ke kategori analisis regresi linier gitu ya. Nah, kita klik linier, baru kemudian kita masukkan dependent variable dan independent variable. Dependent variabelnya itu apa? Dependent variabelnya itu adalah jumlah pasir. Nah, kita akan menghasilkan rumus berapa sih pasir yang dibutuhkan apabila luas bangunannya misalkan 150 meter atau berapa ya. Kemudian di sini di independent variable kita masukkan luas bangunan. Nah, seperti ini ya. Dan kemudian metodenya kita harus rubah, jangan metode enter, tapi kita harus menggunakan metode stepwise. Nah, ini kita rubah metode stepwise. Sebelum kita klik OK, kalau kita klik OK dan langsung menganalisis, tapi kita perlu atur lebih dahulu. Pertama kita harus atur statistiknya. Nah, statistiknya kita pertama yang tidak boleh ketinggalan adalah estimate, karena kita akan menghasilkan model untuk mengestimasi. Kita klik estimate, kemudian R square-nya juga kita boleh kita centang. Ini model tentu ini jangan sampai terlewat, jangan sampai tidak tercentang. Ini modelnya ya. Kemudian square-nya juga jangan sampai terlewat. Kita boleh menganalisis secara keseluruhan, misalkan deskriptif, statistiknya kita analisis, kemudian partial correlation-nya kita langsung, jadi tidak satu-satu kita analisis deskriptifnya, analisis R-square-nya, kemudian analisis korelasinya, tidak satu-satu. Kita bisa random semua kita analisis ya, dengan cara mencentang di kotak-kotak ini. Setelah ini kita tandain seperti ini, selanjutnya kita klik continue ya. Kemudian atur dalam plot probability. Probability-nya kita atur. Di sini histogramnya kita aktifkan dan normal probability-nya kita aktifkan, sehingga pada saat kita melakukan statistik tidak berulang-ulang. Pertama regresi linearnya, kemudian deskriptifnya dan lain-lain, kemudian yang kedua histogramnya dan lain-lain. Ini prosesnya akan menjadi lama gitu ya, walaupun bisa satu persatu, tapi bisa juga secara keseluruhan, secara sekaligus dengan cara seperti ini, aktifkan gitu ya, centang lalu kemudian continue. Kemudian di sini di set apa yang perlu kita aktifkan di sini. Nah, di sini kita bisa aktifkan unstandarized, kemudian student kita aktifkan, lalu continue. Kemudian di option
Nah, di option ini adalah kita akan tentukan probability-nya. Probability statistik kita, tingkat kepercayaan analis kita mau di berapa probability-nya. Misalkan probability-nya 50%, maka di sini kita isi 0,5. Atau bisa saja probability-nya kita nggak 0,5, akan lebih diyakinkan lebih kecil dari 0,5. Oke, misalkan di sini 0,2, bisa saja gitu ya. Nah, tapi kalau yang umum biasanya adalah 5% probability-nya gitu ya. Nah, kalau 0,5 kita kemudian klik continue. Nah, di sini probability ini yang nantinya akan tergantung interpretasi dari output analisisnya ini nanti akan tergantung probability yang kita tentukan berapa. Baik nanti dalam kita uji hipotesis, uji signifikansi dan lain sebagainya, ini akan berpengaruh dengan probability yang kita tentukan. Misalkan contoh probability entry-nya adalah di 0,5, kemudian yang tidak signifikan, yang probability-nya lebih dari 0,5, ini kita akan hapus secara otomatis. Nah, tetapi karena ini variabel kita menggunakan statistik regresi non ganda, maka di sini kalau kita centang removal ini kita tentukan angkanya apabila ternyata variabel luas bangunan itu probabilitasnya lebih besar dari 0,5, probabilitasnya lebih besar dari 5%, ya, maka output analisisnya tidak akan muncul. Kenapa tidak akan muncul? Karena dinyatakan, sudah jelas dinyatakan di sini di settingan kita bahwa probabilitasnya lebih dari 50%, maka sudah tidak perlu digunakan apa-apa lagi, gitu ya. Sudah tidak perlu diinterpretasikan sehingga output analisisnya pun tidak ada. Jika seperti ini kita klik continue, ya. Nah, setelah seperti ini kita langsung klik OK. Akan muncul output analisis seperti ini. Teman-teman sekalian, apa output analisisnya sudah muncul? Terlihat oleh teman-teman sekalian? Ada yang menjawab? Ada Pak. Sudah Pak. Ada ya? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Ada ya? Sudah Pak. Oke. Sekarang kita interpretasikan output analisisnya, ya. Di sini ada output analisis deskriptif statistik. Di sini N menunjukkan jumlah data yang kita gunakan, kemudian standar deviation di sini adalah dari 33 data yang kita gunakan, hasil yang digunakan standarnya adalah standar selisihnya. Selisih standarnya adalah 21,5 sekian kubik, kemudian rata-rata dari data yang dari 33 data rata-ratanya adalah 60,82 kubik, ya. Kemudian sama luas bangunannya dari 33 data itu selisih rata-ratanya 80,27 sekian meter persegi, kemudian rata-ratanya adalah 166 meter persegi luas bangunan, ya. Luas bangun yang kita gunakan rata-ratanya adalah ini. Kemudian correlation ini yang menunjukkan tadi berapa korelasi luas bangunan terhadap jumlah pasir yang dibutuhkan pada bangunan ruko. Ini korelasinya adalah 0,808. Nah, tadi dijelaskan di dalam hasil output analisis statistik regresi linear non ganda yang menggunakan Microsoft Excel, R-square-nya juga 0,80 sekian, gitu ya. Ini sama, berarti karena datanya sama, hasilnya juga akan sama. Artinya apa ini? Artinya luas bangunan itu berkorelasi sebesar 80,8% terhadap jumlah pasir yang dibutuhkan, ya. Nah, ini jumlah N adalah jumlah data, ya. Untuk variabel pasir datanya 33, untuk variabel luas bangunan datanya juga 33.
Oke, ini ternyata jika muncul output analisis seperti ini, maka hipotesis kita sebetulnya diterima. Kenapa hipotesis kita diterima? Karena probabilitasnya variabel luas bangunan itu probabilitasnya berarti lebih kecil dari 5% dapat menjelaskan pasir. Maka di sini ya variabelnya adalah luas bangunan di variabel enter or remove. Nah, kemudian selanjutnya adalah di model summary. Di model summary, karena kita yang perlu diinterpretasikan adalah nilai R square, kemudian nilai signifikan, gitu ya, kemudian juga nilai ini untuk menguji hipotesis. Di materi-materi sebelumnya kita sudah sampaikan ya, ini adalah untuk menguji hipotesis, karena ketentuannya sudah jelas, F hitung harus lebih besar daripada F tabel gitu ya. Nah, ini adalah F hitungnya, F tabelnya kita bisa mengacu kepada F statistik, nilai baku, F statistik dan probabilitas gitu ya. Atau kemarin juga setelah saya sampaikan kita bisa hitung secara manual menggunakan rumus Excel gitu ya. Nah, ini R square-nya apa? R-nya adalah 0,808 yang mengartikan bahwa luas bangunan mampu menjelaskan kebutuhan pasir sebesar 80,8%. Ya. Dan kemudian di sini di ANOVA ada beberapa output analisis ini sama, ada uji F, di sini ada uji signifikansi yang walaupun di sini F-nya juga di sini ada, ini sama ya, nilai F-nya 58,311, di sini juga 58,311. Di sini nilai signifikannya 0,00 sekian, di sini juga 0,00 ya. Ini nilai signifikansi tadi itu yang saya jelaskan sebelumnya pada saat kita menentukan statistik tadi, ya, bahwa signifikansi probabilitasnya kita tentukan 5%, maka apabila ini ternyata lebih kecil dari 5%, maka luas bangunan itu sangat signifikan mempengaruhi jumlah kebutuhan pasir. Nah, ini output analisisnya. Dan kemudian ini modelnya nih. Tadi simulasi modelnya akan sama, baik SPSS maupun menggunakan Excel. Berarti nanti ada konstanta A dan ada konstanta B. Konstanta A-nya adalah apa? Ini 28,694 dan konstanta B-nya adalah 2,17. Ya, ini mengartikan model yang bisa kita ambil. Kalau kita copy ini terlebih dahulu untuk kita bandingkan dengan hasil output analisis statistik regresi menggunakan Excel. Kita buka file Excel-nya yang tadi